Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lela. Hari ini kita akan belajar kelas 4 dengan tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2 yang berjudul kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung, mengidentifikasi sumber bunyi dan menyajikan laporan percobaan sumber bunyi, menjelaskan dan mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu peduli dan santun. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Deni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman. Ada pada paragraf 1. Sebelumnya, bacaan ini terdiri dari 3 paragraf ya adik-adik. Kita baca dulu paragraf yang pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Deni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Berikut paragraf 2. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Deni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Buddha, Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Berikut paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam kawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Danu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, kita baca dan mencari tahu
gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya dari bacaan atau teks sebelumnya. Nah, di sini ada paragraf 1. Paragraf 1 ini memiliki 7 kalimat. Kita tentukan yang mana sih dari salah satu dari kalimat ini yang merupakan gagasan pokok. Apakah kalimat 1, 2, 3, 4, atau 7? Kita lihat. Ternyata gagasan pokok pada paragraf 1 adalah di kalimat pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Berarti kalimat 2, 3, sampai seterusnya merupakan gagasan pendukung atau kalimat penjelas dari gagasan pokok tersebut. Ya, kita lanjut untuk paragraf kedua. Di paragraf kedua ini ternyata terdapat 5 kalimat. Ayo, tebak. Yang merupakan gagasan pokok terdapat di kalimat mana ya? Ternyata gagasan pokoknya ada di kalimat kelima. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Berarti kalimat 1 sampai 4 merupakan gagasan pendukung. Ingat-ingat ya, gagasan pokok atau kalimat utama tidak menentukan adanya di awal. Kita tetap harus membaca teks atau bacaan dengan seksama dan menyeluruh supaya kamu tahu di mana inti dari pembahasan itu. Lanjut ya ke paragraf ketiga. Di paragraf ketiga terdapat 7 kalimat. Yang merupakan gagasan pokoknya adalah kalimat ke-7. Mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Berarti kalimat 1 sampai seterusnya merupakan kalimat atau gagasan pendukung. Ya. Oke. Kita lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran kita. Ini adalah gambar kenampakan telinga kita. Indera pendengaran atau bisa disebut dengan telinga. Oke. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti hewan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Bagaimana kita dapat mendengar bunyi? Kita saksikan ya. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Dan ini adalah organ telinga atau bagian-bagian dari telinga. Oke, bagaimana sih proses mendengar bunyi? Ini tunjukin ya. Yang 1, getaran dari sumber bunyi. Ya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Yang nomor 2 ini termasuk daun telinga. Kemudian gelombang bunyi melalui liang telinga atau saluran telinga kita yang terdapat pada nomor 3. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga ada pada nomor 4. Kemudian getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Di sini ya tulang-tulang pendengarannya.
Kemudian, koklea atau rumah siput menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkan ke saraf pendengaran. Ke saraf pendengaran ini ada di nomor 9. Saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Itulah proses mendengar bunyi yang selama ini sudah kita lakukan. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergerak. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi tekan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran melalui otak yang kemudian menerjemahkan jenis dan bunyi tersebut. Jadi, bagian-bagian telinga itu terdapat atau terdiri dari 3 bagian ya adik-adik. Pertama, telinga luar. Kedua, ada telinga tengah. Dan ketiga, telinga dalam. Untuk bagian telinga luar itu terdapat daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga. Di bagian tengah terdapat pada tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Yang ketiga, ada telinga dalam. Terdapat saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea. Ya, itu adalah bagian-bagian dari telinga. Nah, dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Tahukah adik-adik ada berapa agamanya? Ya, di Indonesia agama yang diakuinya ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Semua masyarakat Indonesia tentu meyakini salah satu atau kepercayaan dari agama. Oke, di sini ada perilaku toleran dalam kehidupan beragama di masyarakat. Yang pertama apa ya? Ya, yang pertama menghormati agama yang dianut orang lain. 2, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. 3, bersikap toleran terhadap keyakinan yang berbeda. 4, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Alhamdulillah, video kali ini atau pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Ibu Lela undurkan diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.